Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian dengan saya di dalam tutorial menggunakan portal pembelajaran SMK Hang Tuah Jakarta ya, LMS SMK Hang Tuah Jakarta berbasis Moodle. Setelah materi-materi tutorial yang lalu, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, sekarang kita akan beralih ke memberikan tugas kepada siswa. Ya. Memberikan tugas kepada siswa agar siswa bisa mengumpulkan tugas. Untuk tugas-tugas ini cukup mudah dalam memberikan tugas. Bapak Ibu tinggal klik add an activity or resource ya. Ini kuncinya di sini semua Bapak Ibu. Kemudian di sini ada assignment ya. Assignment itu untuk pemberian tugas. Oke. Nah, untuk pemberian tugas ini ya, pertama kali Bapak Ibu memasukkan tugasnya, misalkan tugas 1 membuat gambar bergerak, misalkan seperti itu ya. Deskripsinya boleh Bapak Ibu masukkan, boleh tidak ya. Yang terpenting di sini activity instruction. Activity instruction ya, ini adalah instruksi kepada siswa untuk apa yang harus dia kerjakan. Misalkan gitu, buatlah sebuah animasi sederhana berbasis Adobe After Effects, lalu render dalam bentuk video .mp4, upload ke YouTube dan sertakan link di tugas ini. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan file tambahan kepada siswa, misalkan ada aset-aset yang mesti dipakai di sini ya. Ada bahan-bahan yang mesti dipakai dalam tugas, bisa dimasukkan ke sini ya. Kemudian di sini ada allow submission form. Ini adalah tanggal dibukanya tugas kita. Misalkan tugas kita itu dimulai tanggal 12 Agustus 2004 jam 7 pagi dan kita akan tutup dia di tanggal 20 Agustus jam 8 malam misalkan. Nah, ini artinya siswa diberi kesempatan untuk membuat tugas ini dimulai tanggal 12 Agustus, ditutup tanggal 20 Agustus. Nah, kalau misalkan siswa nanti mengumpulkan lebih dari tanggal 20 Agustus, dia masih bisa ya, masih bisa mengumpulkan, tetapi ada tulisan terlambat di situ ya, ada tulisan terlambat. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada submission types. Submission types ini ada online text. Nah, ini kalau misalkan kita butuh jawaban singkat ya, atau misalkan mau dimasukkan video ke dalam tulisan kita ya, itu bisa pakai online text. Maksudnya di dalam penugasan itu ada video yang mau langsung diputar, itu bisa pakai online text. Kalau file submission ini kita harus mendownload dulu hasil pekerjaan siswa, yang baru nanti kita bisa lihat. Kalau di online text kita tinggal baca langsung di sini, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada maximum number of uploaded files. Ini adalah jumlah file maksimum yang bisa diupload siswa. Misalkan kita batasi menjadi 1 saja ya. Nah, ini set uploadnya 50 MB ya, jadi Bapak Ibu cukup leluasa kalau misalkan siswa itu bikin karya yang besarnya lebih dari 10 MB ya, atau foto yang besarnya dari 10 MB. Karena saya atur menjadi 50 MB. Lalu di sini ada completion condition. Nah, ini kita add requirement, siswa harus make a submission supaya dia dianggap telah selesai atau komplit dengan materi ini ya. Kemudian klik save and return to course. Nah, itu cukup mudah Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini ada tambahan tugas 1, membuat gambar bergerak. Nah, di sini ada keterangannya, dibuka tanggal 12 Agustus, kemudian ditutup
tanggal 20 Agustus 2020. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kalau kita misalkan mau memberikan kuis? Nah, untuk memberikan kuis ini kita bisa juga dilingkan kepada Quizizz ya. Hanya saja untuk penilaian memang masih manual, dia tidak bisa langsung masuk ya, karena belum tersedia plugin untuk Quizizz-nya. Tapi kita bisa linkkan dia, begitu siswa masuk ke materi itu atau kuis itu, dia akan otomatis masuk ke Quizizz-nya ya. Atau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu pilihan ganda atau misalkan esai di dalam materi. Sebagai contoh, misalkan saya membuatkan kuis dengan menggunakan esai ya. Dia ada di sini di bawah, klik kuis seperti ini ya. Misalkan ulangan harian 1 ya. Kemudian nah di sini timing, ini enable itu adalah posisi di mana kuis itu dibuka. Kemudian close the quiz adalah posisi di mana kuis itu ditutup ya. Ini misalkan kita buka jam 7.30, kemudian ditutup tanggal 12 Agustus juga jam 8.30 seperti ini ya. Time limit, nah ini time limit ini adalah berapa limit yang kita waktu yang kita berikan kepada siswa untuk menjawabnya ya. Misalkan hanya 30 menit atau 60 menit, nah ini tinggal kita klik enable, kemudian kita atur di sini misalkan 60 menit 1 jam gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan nih, jangan sampai time limitnya ini lebih kecil dari ini, lebih besar dari ini, mohon maaf ya. Ini kan 7.30 sampai 8.30 berarti cuma 1 jam ya. Nanti kasihan siswanya ya, soalnya kalau yang masuknya terlambat dia akan otomatis ketutup nih, belum 60 menit ya. Seperti itu. Oke, ini kita perpanjang lagi jadi 9.30 menit. Atau misalkan dalam bentuk jam ya, atau detik gitu, hari, minggu gitu. Ya, biasa sih kita pakai menit ya. Lalu di sini ada question behavior. Oke, submitting question ini sudah yes ya. Jadi nanti soalnya akan diacak oleh sistem ya, seperti itu. Nah, untuk review option ini Bapak Ibu mesti dicek ya. Kalau misalkan kita mau memberikan siswa jawaban yang benar ya, ini kita cek di sini. Kita cek di sini right answer kita cek. Tapi kalau Bapak Ibu hanya memberikan soalnya saja tanpa jawaban, maka ini dinonaktifkan semua. Jadi nilai pun siswa tidak langsung tahu kalau misalkan dia PG ya, pilihan ganda ya. Seperti itu. Ya. Jadi hanya di attempt. Oke. Tapi harus biarkan saja ya. Nah, kemudian completion condition at requirement, dia misalkan menerima grade atau mendapatkan passing grade gitu ya. Jadi kalau dia belum passing grade, dia tidak dianggap completion. Passing grade itu KKPP ya, kertasan pembelajaran seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan nggak mau diaktifkan juga tidak menjadi masalah. Itu diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Kemudian klik save and display. Nah, ini kita nanti tinggal menambahkan soal-soal. Caranya klik add question di sini. Nah, add question ini Bapak Ibu nanti bisa menggunakan question bank yang sudah ada atau import menggunakan exam view generator ya, seperti biasa, sama seperti ketika ulangan kita hari-hari ya, seperti itu, tinggal dimasukkan saja. Baik Bapak Ibu sekalian ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan question from bank atau question ya. Question misalkan di sini ada multiple choice, ada true false, ada matching, ada short answer, numerical, essay, calculated, dan banyak sekali di sini ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan ke sini ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah masukkan ulangan harian atau kuis ya, Bapak Ibu bisa klik save nanti ya. Oke.
seperti itu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan soal-soalnya di situ ya. Baik, untuk menambahkan soal nanti akan saya berikan tutorial yang lain ya. Kemudian misalkan Bapak Ibu mau memberikan refleksi. Refleksi itu seperti yang saya buat di sini di kelas 11 TKP 2 ya. Dia ada refleksi pembelajaran itu. Nah, ini siswa bisa melihat guru bisa melihat refleksi pembelajaran siswa ya di sini. Ya. Seperti itu. Caranya bagaimana? Ini kita pakai yang namanya masih sama ya, add activity or results. Kemudian kita ada yang namanya feedback. Nah, feedback ini bisa tulis refleksi pembelajaran. Seperti itu. Ya. Ini bisa diatur ya, record username, kita klik username will be logged and so with answer supaya kita tahu siapa yang menjawab ya. Kemudian availability-nya ini timingnya ya, kapan dia bisa menjawab, dari kapan sampai kapan gitu ya. Lalu ada completion condition ya, itu terserah Bapak Ibu ya, add requirement atau tidak ya. Kemudian klik save and display seperti ini ya. Lalu edit question. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan add question, misalkan information, misalkan di sini Bapak Ibu masukkan refleksikan hasil pembelajaran hari. Oke. Save change. Nah, kemudian kita tambah lagi, misalkan longer text answer atau short text answer boleh ya, atau text and media area juga bisa, terserah Bapak Ibu, tapi biasanya saya menggunakan long text answer seperti ini. Ini kita klik record, jadi siswa harus menjawab misalkan apa saja yang kamu pelajari hari ini ya, hari ini ya. Kemudian klik save change seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika nanti siswa melihat, dia akan seperti ini tampilannya. Nah, refleksikan hasil pembelajaran hari ini. Apa sih yang belajar hari ini? Nah, ini udah required. Ya, nanti siswa ngetik di sini. Lalalala, terus continue. Seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti dia bentuknya akan seperti ini yang saya buat. Nah, ini kalau kita tampilkan dalam bentuk suite rule ya, saya masukkan ke student, nanti bisa kita buka. Cuma karena sudah terclose ya 23 Juli 859, dia nanti tidak bisa kelihatan oleh siswa karena sudah saya tutup ya. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti itu. Nah, ini dia. Jadi nanti siswa ngasih pendapat di sini. Kalau misalkan mau ada video juga bisa masukkan. Cuman tadi modenya kalau video itu adalah ini ya Bapak Ibu ya, text and media area ya, seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian tutorial untuk memberikan materi dan pembelajaran di LMS kita ya, termasuk memberikan tugas dan memberikan ulangan harian. Oh ya, tadi saya bilang kalau kita punya quizzes ya, kita bisa masukkan ke quizzes langsung di sini. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan saya buka quizzes saya. Nah, ini misalkan ini ya. Misalkan kita mau buka yang ini, perhatikan Bapak Ibu ya, mau dilingkan ke sini. Klik seperti ini ya. Klik quizzesnya. Kemudian nanti ada untuk dilingkan dia. Link dengan
link dengan materi kita, ya, dengan materi kita. Oke, caranya yaitu kita masuk ke quizzes kita. Nah, ini kemudian di sini kita klik play, ya, seperti ini. Oke, kemudian nanti kita bisa masukkan ke sini. Sebentar. Oke. Nah, ini or share via, ya. Bisa masukkan ke sini. Nah, ini copy link, ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik add activity, kemudian masuk ke URL, lalu masukkan URL ke sini. Seperti itu. Ya, nanti akan otomatis masuk ke quizzes ini, ya. Demikian Bapak Ibu, ya, untuk quizzes. Begitu juga untuk tipe-tipe yang lain seperti Mentimeter atau atau yang lainnya. Bapak Ibu bisa masukkan saja external URL langsung ke pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya kasih contoh, ya, quizzes. Oke, yang lainnya biarkan saja save and display. Nah, nanti adik ketika mereka mengakses, itu bentuknya akan seperti ini. Siswa mengakses dan bentuknya seperti ini. Quizzes. Ketika diklik, maka dia akan muncul seperti ini. Klik play. Nah, dia langsung otomatis play. Nah, langsung otomatis dia play. Seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian tutorial kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.